إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, Rasulullah SAW adalah rahmat Allah untuk kita. Dia adalah pembawa risalah, perantara antara kita dengan Allah, penyampai pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menjadi ucapan Rasulullah SAW, tentulah ucapan itu menjadi ucapan yang pedoman hidup bagi seorang muslim. Rasulullah mengatakan utitu bijawamil kalim. Kata Rasulullah SAW, aku diberikan kelebihan dengan jawamil kalim, dengan kalimat-kalimat yang mencakup banyak kebaikan. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah hikmah. Jika dia berucap dengan ucapan-ucapan, tentu ucapan-ucapan ini menjadi sebuah pijakan-pijakan bagi prinsip-prinsip seorang mukmin dalam kehidupan. Di antaranya juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'min qawi khairun wa habba ila Allah minal mu'minin dha'if fi kulli khair." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, al-mu'min qawi, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Lalu kata Rasulullah SAW, ihris ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau terhadap apa-apa yang memberikan manfaat kepada dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Kalau kau tertimpa sesuatu, jangan kau katakan lau fa'altu kadza wa kadza, kalau seandainya aku lakukan ini dan itu. Walakin qulu qaddarallahu ma syaa wa fa'al, tapi katakanlah semua takdir Allah, semua kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan orang mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik. Banyak penafsiran ulama tentang kekuatan di sini. Ada yang mengatakan kekuatan fisik, ada yang mengatakan kekuatan akal, tapi yang paling benar
Dasar dari kekuatan seseorang itu adalah kekuatan jiwa dan iman. Jika fisiknya kuat, besar, ototnya kuat, tapi jiwanya lemah, maka dia tidak akan bisa melakukan dan memikul kebaikan-kebaikan. Begitu juga jika akalnya cerdas, tapi himmah, semangat jiwanya lemah, dia tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuji seorang mukmin yang mereka memiliki kekuatan dalam iman mereka, yang memiliki kekuatan dalam azimah dan tekad mereka. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, laisa sadida bisur'ah, fa innama sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah SAW, ini berkaitan dengan kekuatan. Laisa sadida bisur'ah, bukan orang kuat itu orang yang mudah marah, mudah mengajak orang lain bergelut dan berantem. Fa innama sadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang kuat itu adalah orang yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis ini atau hadis-hadis semakna dengan ini ingin memberikan pelajaran kepada kita, ya ibadallah, kekuatan yang terpenting di dalam hal kehidupan kita adalah kekuatan dalam tekad, niat dan jiwa. Betapa banyak orang yang memiliki kekuatan dalam fisiknya, memiliki kekuatan dalam tenaganya, tapi dia tidak memiliki kekuatan dalam tekad dan jiwanya, tidak akan dia berhasil dalam kehidupannya. Begitupun orang yang memiliki kekuatan dalam kecerdasannya, dalam pandangannya, dalam hafalannya, bahkan kecerdasan dalam menilai sesuatu, tapi dia tidak memiliki kecerdasan dalam jiwanya untuk mengatur jiwanya, maka dia pun tidak akan pernah menjadi sukses. Maka orang yang sukses itu, dia mulai dengan kecerdasan jiwanya, kekuatan dirinya, sebelum dia menguatkan akal dan pikirannya. Karena ketika dirinya telah kuat untuk melakukan kebaikan, kuat untuk memikul segala bentuk kesabaran, kuat untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi konsekuensi dari perbuatan-perbuatan amal saleh, maka orang seperti inilah akan menjadi sukses. Ya ibadallah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat lain, kata Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut wal ajizu man taba'a hawa wa nafsa wa tamanna 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mandana nafsahu, orang yang dapat mengendalikan dirinya, wa amila ma ba'dal maut, dan dia beramal untuk sesuatu yang dia siapkan setelah kematian dia. Wal ajizu, orang yang lemah itu, man taba'a hawa wa nafsah, orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi lemah dan cerdas, definisi kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang mandana nafsahu, orang yang dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan hawanya untuk akhiratnya, lima qabla ba'dal maut, untuk akhiratnya. Karena akhirat itu lebih panjang. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih kekal. Tidak ada orang yang cerdas yang berani menelantarkan akhiratnya hanya untuk kehidupan dunia yang sementara. Tidak ada orang yang cerdas yang berani dia melakukan hal-hal yang Allah haramkan hanya untuk mendapatkan kelezatan dunia yang sedikit. Ketika dia berani menukar kenikmatan yang sedikit dan dia meninggalkan kenikmatan surga yang banyak, maka tidak akan pernah dia katakan cerdas. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya untuk akhirat. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Quwwatu Quwwatan, dalam manusia itu ada dua kekuatan. Jika kekuatan ini berkumpul, maka sempurnalah dia dalam kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama, kekuatan ilmu. Informasi yang masuk kepada dia menjadi sebuah ilmu, yang ilmu itu akan mengantarkan kepada pandangan dan cara berpikir. Semakin baik ilmu yang masuk kepada dia, semakin baik informasi yang masuk kepada dia, menjadi pijakan dia untuk berpikir dan mengambil keputusan.
semakin cerdas, semakin banyak ilmunya, maka semakin dia tajam dalam berpikirnya. Itu kekuatan yang pertama. Tapi kekuatan ini terkadang tidak akan bermanfaat kalau tidak ada kekuatan yang kedua, yaitu kekuatan di dalam jiwa. Kekuatan untuk iradatu wal amal, kekuatan untuk menginginkan berbuat dan melakukan. Banyak orang punya ide, banyak orang punya gagasan, tapi nggak punya kemampuan untuk melakukannya karena tidak ada iradah, kekuatan, keinginan dan kekuatan beramal. Ketika seseorang memiliki ide, kecerdasan, ketika dia memiliki pandangan-pandangan, dia harus memiliki yang kedua, iradatu wal amal. Dia harus memiliki kekuatan iradah, kekuatan keinginan yang mengantarkan dia melakukan sebuah amalan. Dua kekuatan ini akan menyebabkan seorang sukses dunia dan akhirat. Kekuatan dalam berpikir, yang itu sumbernya adalah ilmu, informasi yang masuk ke dalam diri dia. Kekuatan dalam bertindak, yang itu akan mengantarkan dia dalam beramal. Itu pun yang menyebabkan seorang sukses dalam akhirat. Sama, orang di dunia sukses dengan dua kekuatan ini, orang akhirat pun akan sukses dengan dua kekuatan ini. Ketika dia tidak mengerti tentang ilmu tentang akhirat, dia kira akhirat itu hanya sekedar cerita-cerita, atau dia tidak menyiapkan kehidupan akhiratnya, sehingga dia menganggap bahwasannya dunia lebih baik. Ini adalah kesalahan informasi dalam akalnya. Kesalahan informasi dalam akalnya ini akhirnya menyebabkan dia lebih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Padahal Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin agar dia memiliki pijakan-pijakan yang jelas dalam pandangan hidupnya, dia harus memasukkan ilmu agama ke dalam akal dan tubuhnya, ke dalam jiwanya, karena ilmu agama ini akan menuntun dia mengambil keputusan dalam kehidupannya. Ketika dia tidak memiliki ilmu agama yang benar, secerdas apapun dia dalam perkara-perkara dunia, dia akan salah dalam memilihnya. Dia akan salah dalam mengambil keputusannya. Dia salah akan bertindaknya karena dia telah salah dalam informasinya. Banyak sekali orang sekarang yang memiliki kecerdasan akalnya, tapi tidak memiliki informasi dan ilmu agama dalam dirinya, sehingga dia salah dalam mengambil keputusan hidupnya, keputusan dalam keluarganya, keputusan dalam anaknya, keputusan dalam kerjaannya dan dalam bisnisnya. Maka mukmin agar memiliki kekuatan ilmu harus belajar Al-Quran dan hadis. Di Quran dan di hadis itu akan membangun cara kita berpikir, membangun cara kita menilai yang baik dan yang benar. Quran dan hadis akan membimbing kita bagaimana kita bertindak, karena ini kita butuhkan. Betapa banyak orang memilih yang salah dalam hidupnya karena ketidaktahuannya. Betapa banyak orang memilih sesuatu yang celaka untuk hidupnya karena ketidaktahuannya. Tapi kalau Quran yang dia pegang, hadis yang dia pegang, dia belajar dengan ilmu agama yang benar, dia tertuntun sehingga dia tahu apa sikap yang terbaik dalam kehidupannya. Ketika dia sudah tahu, ilmu agama adalah tuntunan, ilmu agama adalah cara kita berpikir untuk mengambil keputusan. Dia butuh kekuatan agar bisa mengaplikasikan ilmu yang ada pada dirinya. Itulah yang dikatakan amal, kekuatan beramal. Biasanya seseorang memiliki kekuatan beramal karena dia punya motivasi. Kenapa kau kuat kerjamu lama? Kenapa kau mampu melakukan hal-hal yang berat? Karena ada motivasi. Maka mukmin agar dia memiliki iradah yang kuat, keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat ini menyebabkan dia tahan banting. Dia mampu mengangkat yang berat, dia mampu menghadapi yang sulit, dia mampu untuk di dalam keadaan apapun. Dia harus punya iradah yang kuat. Apa dasar iradah yang kuat? Apa dasar supaya keinginan itu menjadi kuat? Jadikanlah keinginan kita surga. Kalau keinginan kita dunia, kita akan kecewa. Kalau keinginan kita bukan surga, maka tidak akan pernah memiliki kekuatan yang paling kuat dalam diri kita. Mengapa Bilal bin Abi Rabah memiliki kekuatan yang paling kuat dalam jiwanya? Tidak pernah kecewa dengan hilangnya dunia. Mengapa Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang paling kuat dalam jiwanya? Karena motivasinya adalah akhirat. Jadikan hidup kita motivasi akhirat. Yang hilang dari tangan kita tidak akan pernah mengecewakan kita, karena bukan akhirat kita yang hilang. Tapi kalau orang yang menjadikan motivasinya dunia,
Dunia ini akan datang dan akan pergi. Kullu man 'alaihi fan. Semua yang di muka bumi ini akan hilang. Kalau dunia yang menjadi motivasi dia, sudah dibarang pastikan dia akan kecewa, dia akan lemah, dia akan futur, dia akan sedih dengan hatinya. Tapi kalau dia jadikan akhirat iradah, akhirat adalah motivasi hidupnya. Kenapa kau berbuat baik kepada manusia? Karena akhirat. Kenapa kau kerja? Karena aku ingin mengumpulkan harta supaya bisa mendekatkan diri kepada Tuhanku. Kenapa kau berbuat baik kepada istri dan anakmu? Karena aku ingin mendapatkan pahala dari Tuhanku. Ketika iradatul akhirat, keinginan akhirat menjadi motivasi, semua kehidupan dunia menjadi ringan. Pahamlah di sini kita, mengapa banyak orang-orang yang lemah dalam jiwanya. Begitu ketemu dengan sebuah masalah terpukul, begitu bertemu dengan masalah-masalah yang dianggap kecil orang lain, betul-betul jiwanya kerdil. Karena satu, tidak memiliki kekuatan iradah. Motivasi akhiratnya tidak ada. Bahkan tidak ada dalam hati terbetik motivasi akhirat. Mukmin agar menjadi sukses, kuatkan pikiran kita dengan ilmu. Yang dengan ilmu itu membimbing kita untuk mengambil keputusan. Dan ilmu agama, ilmu Quran adalah ilmu yang terbaik untuk membimbing kita dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. Kuatkan amal kita, kuatkan semangat kita, kuatkan iradah dan keinginan kita. Tujuannya adalah Allah, mendapat pahala dari Allah, mendapat surga Allah. Kalau ini kita miliki, akal kita cerdas, jiwa kita baja. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah bersabda, al-ajiz, orang yang lemah itu, kata Rasulullah, man taba'a nafsahu wa hawa, orang yang cuma ngikutin hawa nafsunya saja, gak bisa menguasai dirinya, gak bisa menguasai hawa nafsunya. Apakah bisa orang yang malas dan terus mengikuti kemalasannya dan tidak mau bekerja, dia menjadi sukses? Tidak. Apakah bisa orang-orang yang lemah dalam jiwanya, dia terus mengikuti syahwatnya, dia menjadi sukses? Tidak. Orang yang sukses adalah orang yang bisa memenjarakan jiwanya. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Dia mengendalikan kapan dia harus bangun, dia mengendalikan kapan dia harus tidur, dia mengendalikan harus apa yang dia kerjakan. Itu orang yang sukses. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara orang mukmin, artinya tempat seorang mukmin untuk memenjarakan dirinya, memenjarakan nafsunya, memenjarakan syahwatnya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang awal. Rasulullah mengatakan Allah mencintai orang yang kuat. Kita sudah jelaskan, kekuatan akal dan kekuatan iradah dan keinginan, inilah kekuatan yang menyebabkan seorang sukses. Tapi Rasulullah mengkaitkan dengan sebuah hadis, lanjutan hadisnya. Ihris ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau untuk apapun yang bermanfaat dalam dirimu. Lakukan, tempuh jalan yang terbaik. Tapi jangan lupa, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jangan hanya bersandar kepada kecerdasan kita. Jangan hanya bersandar kepada perbuatan kita. Jangan hanya bersandar kepada taktik kita. Tapi wasta'in billah. Kalau tanpa Allah kita lemah. Minta tolong kepada Allah. Kalau kau sudah lakukan jalan yang terbaik, kau sudah lakukan minta tolong kepada Allah, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah. Kalau seandainya ada sesuatu yang kau dapatkan tidak sesuai dengan kehendakmu, katakan qaddarallahu ma syaa wa fa'al. Katakanlah ini qaddarallah, ini takdir Allah. Kapan itu dikatakan takdir? Setelah kita memiliki kekuatan dalam semangat, memiliki kekuatan dalam ikhtiar, memiliki kekuatan dalam wasilah, memiliki kekuatan dalam doa. Setelah kita maksimal melakukan semuanya, serahkan hasil kepada Allah. Ketika itu kita katakan, kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, pujilah Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang mungkin belum kita harapkan, maka katakanlah qaddarallahu ma syaa wa fa'al. Kalau ini ada pada jiwa mukmin, maka jiwanya akan menjadi tangguh. Dia siap dalam keadaan apapun. Dia siap dalam keadaan dan dia siap dalam kehidupannya sehari-hari. Ya ibadallah. Dan satu lagi. Kita sudah katakan ilmu yang menguatkan, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, beramal solehlah. Apa hubungannya beramal soleh dengan kekuatan jiwa? Kekuatan jiwa lahir karena komitmen. Orang yang beramal soleh adalah orang yang selalu berkomitmen dengan dirinya. Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu adalah orang yang komitmen dengan dirinya. Komitmen itu adalah menyebabkan dia sukses.
Dia telah membangun dalam diri sebuah komitmen. Yang komitmen ini menjadi karakteristik dirinya. Sehingga kesuksesannya lahir karena komitmen yang dia lakukan. Sholat 5 waktu adalah komitmen. Meninggalkan yang haram adalah komitmen. Berpuasa adalah komitmen. Kalau dia bisa mendidik itu dalam dirinya, maka dia bisa mengendalikan dirinya. Orang yang mengendalikan dirinya, dia akan mendapatkan kesuksesan. Maka beramal soleh itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu kalian menikah, maka menikahlah. Kalau kalian tidak mampu menikah, fa'alaika bisyam, harusnya kau berpuasa. Ini poinnya. Kenapa Rasul berikan solusinya berpuasa, sementara dia tidak mampu menikah? Karena berpuasa dapat mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu ada sebuah komitmen. Komitmen itu adalah menguatkan jiwa. Maka mukmin perlu menguatkan jiwanya dengan komitmen. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah, berjalan di atas kebaikan. Karena komitmen inilah yang akan mengantarkan kepada kesuksesan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawlu hadza astaghfirullah lana wa lakum. Astaghfirullahil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah. Islam mengharamkan untuk kita merusak akal kita. Karena akal inilah sumber kekuatan, sumber informasi dan sumber ilmu. Islam mengharamkan khamr, Islam mengharamkan mabuk, Islam mengharamkan segala sesuatu yang menyebabkan akal kita berkurang. Bahkan Rasulullah mengatakan, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu haram. Karena Islam ingin menjaga kehormatan kita, kemuliaan akal kita. Begitu juga Islam mengajarkan kepada kita meninggalkan yang haram. Karena meninggalkan yang haram menyebabkan lahirnya lemahnya jiwa. Lemahnya jiwa karena lahirnya lemahnya jiwa karena melakukan yang haram. Dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, tapi dia nggak mampu melakukan komitmen ilmunya, lemah jiwanya. Apa sebabnya? Maksiat. Maksiat melemahkan jiwa. Seorang tidak akan bisa di atas kebaikan karena kemaksiatan telah menguasai dia. Rasulullah mengatakan, jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan dititik hitamkan pada dalam hatinya titik hitam tersebut. Sampai titik hitam itu menguasai dirinya. Begitu titik hitam menguasai dirinya, dia tidak bisa menguasai dirinya. Titik hitam menguasai dirinya. Akal yang mengatakan jangan, tapi hatinya mengatakan iya, dia tidak bisa berhindar kecuali mengikuti hatinya. Akal yang mengatakan haram, tapi nafsunya mengatakan iya, maka dia tetap akan mengikuti nafsunya. Lemah di dalam jiwanya. Betapa banyak orang sekarang yang lemah dalam jiwanya. Berbuat maksiat padahal dia tahu akan menghancurkan rumah tangganya. Berbuat maksiat padahal dia tahu itu akan menghancurkan karirnya. Akalnya tahu, tapi jiwanya lemah. Kemaksiatan yang menyebabkan dia lemah. Dia tahu dia di dalam kesalahan, tapi dia nggak bisa menghindar dan seolah-olah dia nikmat dalam kesalahan itu. Kelemahan jiwa. Maka di sini para ulama mengatakan hati-hati dengan maksiat. Maksiat itu bagaikan virus yang menyusup ke hati, yang akhirnya menyebabkan hati terlena dan tertipu. Sehingga hati merasa nyaman dengan dosa, walaupun akal dan pikiran terkadang mengingkarinya, tapi tetap hati menginginkan dosa tadi. Sampai ada orang yang telah tenggelam dalam dosanya dan dia tidak bisa keluar dalam dosanya, sampai dia bercandu dalam dosanya. Dia menangis bahwasannya dia salah dalam dosanya, tapi dia gak bisa keluar. Akhirnya dia salahkan Allah. Kenapa Allah takdirkan aku seperti ini? Padahal Allah tidak pernah menakdirkan dia itu. Dia yang memilih itu dalam hidupnya. Maka pensucian jiwa, pensucian diri adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Meninggalkan dosa, melakukan ibadah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Allah mengatakan di akhir di dalam Quran Allah mengatakan qad aflah, telah sukseslah. Kenapa Allah katakan telah sukses? Pasti sukses. Kalau dia belum sukses, pasti sukses. Karena dikatakan qad aflah. Siapa yang pasti sukses? Man tazakka, yang dia menjaga kesucian dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia banyak mengingat Allah dan dia mengerjakan sholat. Ini kaitannya. Kenapa orang yang mensucikan jiwa akan sukses? Kenapa orang yang sholat dan berzikir akan sukses? Karena akan memiliki kekuatan jiwa dan komitmen dalam hidupnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati kepada kita, kekuatan iman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar.